Sudah saya rekam. Nah, jadi kalian masuk ke program installer PPH23-nya ada di sini. Kemudian coba kalian klik folder database-nya ini. Nah, folder database-nya ini merupakan folder database yang kemarin kita sudah pakai. Nah, gimana caranya supaya kita bisa input atau kita bisa masukin database baru? Nah, folder database kosong, file database kosong, ini kan yang udah kemarin kita edit nih, ada di sini. Nama filenya ini, gitu kan ya. Nah, kemudian kita masukin database baru. Nah, database baru itu atau database kosong itu letaknya ada di installer PPH23-nya. Nah, kalian kalau download dari folder Google Drive yang saya share, kalian akan ketemu installer PPH23 ini. Nah, tinggal dibuka aja zip-nya. Ini kan dalam bentuk file zip. Dibuka aja zip-nya, terus di dalamnya ada folder support. Nah, ini ada database kosong. Nah, database kosong ini kita rename dulu. Jadi database yang harus berbeda namanya sama yang di sini ya, harus beda. Soalnya kalau dia sama, dia tetap nggak bisa. Saya tadi udah coba kalau namanya ini kita timpa, ini kan namanya sama nih. Namanya sama. Kalau saya timpa, database-nya masih kebaca database yang lama. Nah, makanya database kosong yang ada di installer ini kan database kosong nih. Yang ada di installer PPH23-nya, di folder database kosong ini kalian taruh aja di sini dulu, kemudian kita ganti nama. Namanya jangan yang sama ya. Ini kan nama yang baru nih. Saya ganti nama database-nya baru. Oke. Nah, langkah pertama adalah itu. Jadi, copy file database kosongnya ke sini. Mau kemana sih nggak masalah, nanti ada di setting lagi. Oke ya, sampai di situ. Mudah-mudahan bisa ngerti semua. Jadi, masukin file database kosongnya kemana aja terserah. Kalau saya masukin ke file database yang default-nya aja lah, biar kita nggak bingung. Nah, setelah itu baru kita integrasikan database baru ini ke sistem Windows. Jadi kita harus integrasikan. Kalau cuma gini doang, dia nggak bakalan kebaca. Nah, makanya saya bilang ini merupakan database terpusat di Windows. Makanya yang database baru ini atau database kosong ini harus kita register dulu. Dengan cara gimana? Kalian masuk ke sini. Nah, path-nya ini, komputer, local disk, Windows, syswow 64. Nah, di dalam syswow 64 ini kalian cari namanya odbcat32. Nah, ini odbcat32 ini. Nah, ini buat ngebuka file settingannya. ODBC Data Source Administrator. Jadi filenya di sini. File settingnya. Kita buka ini. Komputer, C, Windows, syswow 64. Nah, di dalam folder syswow 64 ini, cari namanya file odbcat32. Nah, di dalam sini, baru kita klik. Nah, ini file ini merupakan file yang ada di list pada waktu kita membuka PPH23. Nah, pada waktu kita membuka PPH23 nih, list file ini ada semua nih. Database yang kita pakai ya, yang ini yang sudah diregister di awal. Nah, kemudian kalau kita mau nambah database baru yang tadi kita sudah copy ke sini, nah caranya dengan klik add. Nah kemudian pilih yang sama, alias yang MDB. Ini kan MDB nih formatnya nih. Ini juga klik yang MDB, diklik finish. Nah ini. Nama database-nya apa yang mau kita masukkan, misalnya data baru. Kemudian kita klik lokasi database-nya, kita klik. Nah, buka file yang tadi kita sudah copy, file baru tadi. Ini boleh di mana aja.
di mana aja ya, nggak masalah. Cuman ini saya masukin di sini. Nah, klik ini. Ini nanti akan kebaca. Nah, setelah sudah di-input semua, di sini klik OK. Nah, nanti akan dia muncul nama database baru di sini. Nah, kemudian baru kita bisa pilih database baru ini di program SPT. Coba kita buka. Program SPT-nya kan ini nih, PPH23 nih. Coba kita buka. Nah, ini ada tambahan namanya database baru nih, nomor 4 nih. Gambarnya kelihatan kan ya? Saya dari tadi ngomong, takutnya saya kelupaan kayak kemarin. Nah, jadi proses register database barunya seperti itu. Jangan nggak cuman kita kita masukin ke lokasi database-nya, tapi kita harus tetap register. Registernya caranya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah bisa detect nih nomor 4 nih, ini kan nomor 5 yang kemarin kita sudah pakai. Nah, nomor 4 ini yang merupakan database baru, kita klik OK. Nah, nanti kalian akan masuk ke NPWP barunya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena dengan cara uninstall aja nggak cukup ya. Saya tadi udah coba uninstall PPH23-nya, saya uninstall, terus saya install lagi. Ternyata waktu lagi saya buka, database-nya masih database yang lama. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalian nggak perlu uninstall, nggak perlu. Kalian cuman perlu buka database baru yang ada di folder instalasinya. Ini kan di sini nih. Ini merupakan file zip yang merupakan instalasi PPH23. Di dalamnya ada folder namanya support database kosong. Nah, ini kita ekstrak, kita ganti nama. Habis ini saya ganti nama baru, kemudian nanti setelah ganti nama, kalian masuk atau cari program namanya ODB Chat32 yang lokasinya ada di sini. C Windows Siswa 64. Nah, dalam ini ada namanya program ODB Chat32, kita buka, kita add, pilih yang driver Microsoft Access, finish. Nah, ini kita bisa pilih namanya apa, kita select filenya yang tadi kita sudah copy ya di komputer kita, kemudian kita klik OK. Nanti di sini klik OK, nanti akan muncul database baru. Nah, database baru ini baru yang kelihatan atau yang akan muncul di file ESPT-nya, di program ESPT-nya. Nah, ini. Mana sih tadi? Dia akan muncul ini. Jadi kita pilih yang data baru ini, nama database barunya tadi. Jadi selain kita sudah copy ke komputer kita harus register dulu. Setelah register baru bisa kebaca di program PPH23. Kalau udah kayak gini udah tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi materi kita hari ini merupakan materi baru yaitu PPH23 pasal 4 ayat 2. Jadi kemarin kita PPH23 sudah selesai materinya sampai minggu kemarin. Nah, sekarang ini kita akan buka software baru atau buka program baru mempelajari mengenai PPH pasal 4 ayat 2. Oke ya, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak nih mengenai register database baru nih? Nah, di pasal 4 ayat 2 ini nanti di program baru kita ini, sistemnya juga sama, pakai database terpusat, jadi nanti kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk bikin kita untuk register database barunya seperti apa. Nanti setelah kita coba, kita lihat caranya sama atau enggak, kayak PPH23, harusnya sih sama harusnya. Oke? Tidak ada yang ditanyakan mengenai register software barunya ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke instalasi PPH pasal 4 ayat 2. Nah, instalasi sih sebenarnya sama. Ini kita
close dulu semuanya. Kita close semuanya untuk PPH23. Kita tutup buku, ini juga kita close. Nah, instalasinya kalian bisa download di Google Drive saya yang kemarin saya share. Itu sudah ada untuk installer program PPH pasal 4 ayat 2. Dia program sendiri, khusus PPH pasal 4 ayat 2 ya. Nah, ini saya udah copy. Ini installernya. Saya close dulu yang nggak perlu. Nah, dalam zip ada zip lagi nih. Dalam zip ada zip lagi. Ini ada di sini ada .NET Fig-nya, ada Windows Installer-nya ada. Nah, ini yang akan kita pakai. Ini kita keluarin dulu aja atau kita ekstrak sini dulu biar gampang. Kita setup aja. Mulai. Kelihatan kan ya saya proses instalasinya? Oke. Kita next aja seperti biasa. Ganti nih, jangan ke sini. Oh, ke C juga apa-apa lah, sama aja. Ke C boleh, ke program ini nggak masalah, pilih yang mana aja. Next aja udah, biar gampang. Has been successfully installed. Oke, kalau sudah selesai, coba kita buka di C, mana C saya? Nih, DJP pasal 4 ayat 2. Ini ada file database kosongnya lah, sendiri di sini, udah langsung dimasukin sama dia. Database yang dipakai di sini. Kemudian kita langsung buka programnya ya. Ini saya tutup dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Buka, seperti biasa. Saya penasaran ini apa nih tulisannya ini. Oh, cuma logo DJP. Nah, ini dia. Database-nya kita klik database ini. Nah, sama kan? Oh, dipilihnya SPT, apa salah? Saya salah. Oh, ini salah. Saya salah install program ini, nggak taunya ini merupakan ESPT. Saya maunya yang PPH pasal 4 ayat 2 yang bukan ESPT. Oh iya, benar, salah. Oke, sebentar, saya sepertinya salah masukin program. Ini ternyata yang pakai ESPT. Saya stop share dulu, saya stop recording dulu.